warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Panji Putranto SEMAK selaku dosen pengampu metode penelitian. Izinkan saya untuk mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengaruh Perputaran Modal Kerja, Likuiditas, dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Profitabilitas pada PT Meta Sukses Pratama periode 2016 sampai 2021. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu sebelum melanjut ke materi. Perkenalkan, nama saya Ristanti Yuliana, NIM 4321 9310 018 dari Prodi Akuntansi. Proposal kali ini berjudul Pengaruh Perputaran Modal Kerja, Likuiditas, dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Profitabilitas pada PT Meta Sukses Pratama periode 2016 sampai 2021. Adapun pokok pembahasan dalam presentasi kali ini yaitu pendahuluan, kajian pustaka, kerangka pemikiran, dan hipotesis serta metode penelitian. Latar belakang dari penelitian kali ini yaitu industri perdagangan adalah jenis usaha yang menentukan kegiatan ekonomi dari sisi distribusi yang memegang peranan penting dalam siklus bisnis dan kegiatan ekonomi. Ada pula beberapa penelitian sebelumnya yaitu menurut Budiang Pangemanan dan Gerungai pada tahun 2017, persaingan bisnis menuntut perusahaan untuk berlomba-lomba menciptakan dan meningkatkan nilai serta mengelola sumber daya yang ada secara efektif dan efisien. Menurut Prakoso Z.A. dan Nuzula tahun 2014, semua perusahaan mengejar profitabilitas yang menjadi tolak ukur untuk memulai suatu usaha. Penelitian ini untuk mengukur profitabilitas digunakan Return on Asset atau ROA. Hubungan likuiditas terhadap profitabilitas yaitu likuiditas yang tinggi tanpa adanya pemanfaatan dalam menghasilkan laba bagi perusahaan akan menjadi beban. Menurut Dwiyanti dan Sudiarta tahun 2017 bahwa likuiditas berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas. Hubungan pertumbuhan penjualan terhadap profitabilitas. Perusahaan dagang tidak akan berjalan tanpa adanya sistem penjualan yang baik. Menurut Putri Wulandari dan Robin Hood Gultom pada tahun 2018, pertumbuhan penjualan berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas. Menurut Masta Sembiring, pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif dan tidak signifikan. Latar belakang penelitian yaitu mengambil kasus atau masalah pada PT Meta Sukses Pratama, perusahaan yang bergerak di bidang otomasi solusi yang mengerjakan bidang energi seperti pembangkit listrik, WTP, WWTP, panel surya, dan sistem manajemen gudang. Perusahaan ini baru berdiri sekitar 7 tahun, maka kondisi perusahaan belum dapat meningkatkan profitabilitas dari tahun ke tahun. Maka peneliti memutuskan untuk mengambil judul Pengaruh Perputaran Modal Kerja, Perputaran Likuiditas, dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Profitabilitas pada PT Meta Sukses Pratama periode 2016-2017. Perusahaan ini berlokasi di kawasan Hyundai Lipo Cikarang, Bekasi. Ada pula rumusan masalahnya yaitu yang pertama, apakah modal kerja berpengaruh terhadap profitabilitas pada PT Meta Sukses Pratama periode 2016 sampai 2021. Yang kedua, apakah likuiditas berpengaruh terhadap profitabilitas pada PT Meta Sukses Pratama periode 2016 sampai 2021. Yang ketiga, apakah pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap profitabilitas pada PT Meta Sukses Pratama 2016 sampai 2017. Dan selanjutnya yaitu tujuan penelitian.
Yang pertama yaitu untuk mengetahui pengaruh perputaran modal kerja terhadap profitabilitas pada PT Meta Sukses Pratama periode 2016 sampai 2021. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh likuiditas terhadap profitabilitas pada PT Meta Sukses Pratama periode 2016 sampai 2021. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap profitabilitas pada PT Meta Sukses Pratama tahun 2016 sampai 2021. Manfaat dari penelitian ini yaitu secara teoritis sebagai referensi dan hasanah kepustakaan secara praktis, yaitu bagi perusahaan ada 3 bagi perusahaan, penulis serta pembaca. Bagi perusahaan yaitu informasi dan masukan positif tentang pentingnya perputaran modal kerja, perputaran likuiditas, dan pertumbuhan penjualan terhadap profitabilitas. Bagi peneliti yaitu pemahaman ilmu serta menambah kemampuan berpikir. Bagi pembaca yaitu menambah wawasan serta pengetahuan pedoman penelitian selanjutnya. Selanjutnya yaitu bab 2, kajian teori, rangka pemikiran, dan hipotesis. Kajian pustaka. 1. Teori signal. Penelitian ini menggunakan teori sinyal sebagai teori dasar. Menurut Brigham dan Houston pada tahun 2011, halaman 186, teori sinyal menjelaskan bahwa manajemen adalah pihak yang memberi sinyal kepada perusahaan berupa laporan wajib dan pengumuman tentang keputusan perusahaan dan menentukan bahwa perusahaan tersebut lebih unggul dari perusahaan lain. Yang kedua yaitu modal kerja. Menurut Kashmir, tahun 2016, halaman 300, modal kerja didefinisikan sebagai modal yang digunakan untuk mendanai operasional sehari-hari suatu perusahaan, terutama operasi jangka pendek. Yang ketiga yaitu likuiditas. Menurut Kashmir juga, pada tahun 2012, halaman 205, definisi dari likuiditas yaitu rasio likuiditas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban hutang jangka pendek. Yang keempat yaitu pertumbuhan penjualan. Menurut Armstrong tahun 2005, halaman 327, pertumbuhan penjualan dapat didefinisikan sebagai perubahan penjualan per tahun. Pertumbuhan penjualan suatu produk sangat tergantung dari daur hidup produk. Yang selanjutnya yaitu profitabilitas. Apa itu profitabilitas? Profitabilitas atau kemampuan memperoleh laba adalah suatu ukuran dalam persentase yang digunakan untuk menilai sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan laba pada tingkat yang dapat diterima. Menurut Munawir tahun 2002, profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dalam periode waktu tertentu. Ada pula penelitian terdahulu yaitu dari Anya Riana Anissa tahun 2019, pengaruh perputaran modal kerja, pertumbuhan penjualan, dan likuiditas terhadap profitabilitas pada perusahaan retail yang terdapat pada Bursa Efek Indonesia. Yang kedua yaitu dari Novia Duyanti, Gede Marta Sudiarta yaitu pada tahun 2017, yaitu pengaruh likuiditas dan perputaran modal kerja terhadap profitabilitas pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi. Yang ketiga dari Resita SEMM yaitu tentang analisis pengaruh perputaran modal kerja, perputaran piutang, rasio lancar, pertumbuhan penjualan, dan ukuran perusahaan terhadap profitabilitas perusahaan subsektor farmasi yang terdapat pada Bursa Efek Indonesia. Yang keempat yaitu dari Sang Ayu Made Rizka Vidyasari, Putu Yuria Mendra, dan Putu Weni Saitri
tentang pengaruh struktur modal, pertumbuhan penjualan, ukuran perusahaan, likuiditas dan perputaran modal kerja terhadap profitabilitas pada perusahaan manufaktur yang terdapat pada Bursa Efek Indonesia tahun 2017 sampai 2019. Yang kelima yaitu dari Putri Wulandari dan Robin Hood Gultom pada tahun 2018, yaitu pengaruh likuiditas, aktivitas dan pertumbuhan penjualan terhadap profitabilitas pada perusahaan industri makanan dan minuman yang terdapat pada Bursa Efek Indonesia tahun 2014 sampai 2017. Yang keenam yaitu dari Nel Hazra, Safrudin dan Tiur Nurlin Wenang Tobing tahun 2019. Yang ketujuh dari Masta Sembiring yaitu pertumbuhan penjualan dan likuiditas terhadap profitabilitas perusahaan dagang pada Bursa Efek Indonesia tahun 2013 sampai 2017. Selanjutnya yaitu rangka pemikiran. Ada variabel independen dan variabel dependent. Variabel independennya itu perputaran modal sebagai X1, likuiditas sebagai X2, pertumbuhan penjualan sebagai X3. Variabel dependentnya yaitu profitabilitas. Perputaran modal kerja berpengaruh terhadap profitabilitas, likuiditas berpengaruh terhadap profitabilitas, pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap profitabilitas. Yang selanjutnya yaitu hipotesis. Apa sih hipotesis? Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Hipotesis pertama yaitu likuiditas berpengaruh terhadap profitabilitas. Hipotesis kedua yaitu modal kerja berpengaruh terhadap profitabilitas. Hipotesis ketiga yaitu pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap profitabilitas. Ya, masuk ke bab 3 yaitu tentang metode penelitian. Waktu dan tempat penelitian yaitu dilakukan pada bulan April 2022 sampai dengan Mei 2022. Penelitian ini dilaksanakan dengan mengambil data laporan keuangan tahunan PT Meta Sukses Pratama periode 2016 sampai 2021. Lokasi perusahaan yaitu berada di kawasan industri Hyundai Lipo Cikarang, Bekasi. Desain penelitian yaitu metode yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah metode kausal, yaitu metode yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Ada pula definisi operasional. Untuk mencari profitabilitas yaitu dengan rumus ROA sama dengan laba bersih dibagi total aset. Untuk mencari modal kerja yaitu penjualan bersih dibagi aset lancar dikurang hutang lancar. Untuk mencari likuiditas yaitu current ratio sama dengan aktiva lancar dibagi hutang lancar. Untuk mencari pertumbuhan penjualan yaitu dengan penjualan bersih dikurang aset lancar dibagi aset lancar dikurang hutang lancar. Populasi dan sampelnya yaitu populasi pada PT Meta Sukses Pratama periode 2016 sampai 2021. Sampelnya yaitu laporan keuangan tahunan PT Meta Sukses Pratama periode 2016 sampai 2021. Teknik pengumpulan datanya itu melalui survei kepustakaan serta dokumentasi data sekunder. Yaitu ada pula yang selanjutnya itu metode analisis data. Menggunakan data analisis data yaitu satu statistik deskriptif. Baik, itu saja yang bisa saya paparkan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.